Aku tahu di mana jasad pendaki yang hilang itu. Kalian para pendaki pasti paham bagaimana mencekamnya suasana malam di atas gunung. Sunyi, hanya terdengar suara binatang malam dan gesekan dedaunan yang tertiup oleh angin. Kalau kita lebih fokus lagi, mungkin kita akan mendengar suara aliran air sungai yang riak bergemicik. Perjalanan mendaki kali ini memakan waktu selama kurang lebih 7 jam. Kami mendaki 3 orang, aku, April, dan Milda. Kami semua perempuan. Kedua temanku sangat berpengalaman soal mendaki gunung karena mereka aktif di kegiatan pecinta alam semenjak sekolah dulu. Mereka yang paham betul kenapa saat ini kami tidak mendirikan tenda dan bermalam di atas puncak. Aku sebagai orang yang pertama kali melakukan pendakian hanya menurut saja dan tak mau banyak tanya. Tumben ya, gerah banget malam ini. Baru kali ini nih gue ngerasain kegerahan di gunung, ucap Milda yang sedang mengeluh. Kami bertiga duduk di depan tenda, menikmati secangkir jahe sambil berbincang santai. Kami sengaja membiarkan api unggun padam karena memang malam ini terasa panas sekali. Biasanya kalau panas begini bakal datang hujan nih. April yang mencoba merespon ucapan Milda. Aku tak banyak bicara. Selain ini adalah pendakian pertamaku, aku mengakui bahwa aku ketakutan. Jujur, aku tak membayangkan suasana malam di gunung akan semencekam ini. Tapi untungnya Milda dan April seperti memakluminya. Jadi mereka tak banyak mengajakku berbincang. April, kalau dipikir-pikir kita nekat banget ya, ucap Milda. Nekat gimana maksud lo? Tanya April yang bingung. Lah, emang lo gak denger kabarnya ya? Di gunung ini kan baru ada pendaki yang hilang seminggu lalu. Jawab Milda sambil mengecilkan volume suaranya. Jantungku terasa berhenti. Bulu kuduku mulai berdiri. Ah, kenapa sih harus cerita horor? Ini kan lagi di gunung. Kalau kenapa-napa, kita bingung mau minta tolong ke siapa. Aku menggerutu di dalam hati. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Suasana menjadi tambah mencekam. Sampai sekarang mayatnya belum ketemu. Lanjut cerita Milda. Sejenak kami bertiga terdiam. Aku melihat jelas wajah April mulai terlihat ketakutan. Begitupun dengan Milda. Sementara aku yakin kalau wajahku pasti lebih terlihat ketakutan dibanding mereka. Udah ah, tidur yuk. Orang yang udah mati jangan keseringan diomongin. Nanti datang beneran loh. Ajak April sambil beranjak masuk ke dalam tenda. Aku tanpa basa-basi langsung mengikuti langkah April yang masuk ke dalam tenda. Dan kemudian disusul oleh Milda. Kita bertiga merebahkan tubuh di dalam tenda. Jarum jam menunjukkan pukul 1 pagi. Rencananya kami akan summit ke puncak pagi nanti untuk melihat matahari terbit. Aku gak bisa tidur. Sedangkan April dan Milda terlihat sudah pulas. Gak lagi-lagi deh gue naik gunung. Kapok.
gerutuku di dalam hati. Samar-samar dari kejauhan terdengar suara teriakan orang yang memanggil-manggil. Ya ampun, siapa sih tengah malam begini teriak-teriak di gunung? Pikirku dalam hati. Karena angin yang berhembus kencang, aku tak begitu jelas mendengar apa yang orang itu ucapkan. Angin berhembus semakin kencang. Kali ini dibarengi dengan hujan yang sangat lebat. Ini yang dinamakan badai. April dan Milda terbangun karena tali tenda kami terlepas dan mengakibatkan sebagian tenda kami terangkat. Kami panik. Kami tak bisa terus bertahan di sini karena tenda pasti akan terbang tertiup badai. Akhirnya kami memutuskan untuk segera turun. Singkat cerita, hanya dengan bermodalkan senter kami bertiga berusaha menerjang badai dan gelapnya malam. Kami tak banyak bicara. Kami hanya fokus ke jalan setapak yang dekat sekali dengan jurang. Salah melangkah sedikit saja, nyawa pasti melayang. Karena jarak pandang yang tertutup badai, aku yang kebetulan berada di posisi paling belakang tak mampu melihat April dan Milda yang sedang berjalan di depan. Aku kehilangan jejak. Sekarang di hadapanku ada jalan setapak yang bercabang. Aku bingung mau ambil arah yang mana. Aku tak menguasai jalur pendakian. Aku pun berteriak sekuat tenaga memanggil April dan Milda. Namun percuma. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jalan ke kiri yang agak menurun ke bawah. Aku susuri jalan tersebut. Namun semakin aku jauh berjalan, semakin jalur itu mengecil dan semakin rimbun. Aku panik. Aku tak bisa mengontrol langkahku. Badai semakin lebat. Pandanganku kabur dan aku terpeleset. Tubuhku terjatuh berguling ke kedalaman hampir 7 meter. Tubuhku terhenti setelah menabrak sebuah batang pohon. Aku pasrah. Aku hanya diam, tergeletak lemah di tengah terjangan badai. Tiba-tiba aku teringat kedua orang tua di rumah. Aku tak membayangkan bagaimana kesedihan mereka jika tahu tubuh anaknya hilang di gunung. Akhirnya aku berusaha bangkit kembali dan berusaha sekuat tenagaku memanjat jurang. Dengan susah payah dan dengan semangat untuk bisa selamat. Aku pun berhasil kembali sampai ke jalur. Aku kembali menyusuri jalur sebaliknya agar dapat kembali menemui persimpangan. Singkat cerita, badai mulai mereda dan aku melihat di kejauhan banyak sekali cahaya lampu senter. Aku bergegas menghampiri cahaya tersebut. Sesampainya di sana, aku melihat sekitar 10 orang berkerumun, termasuk April dan Milda. Aku merasa senang dan lega. Aku mendekati mereka. "Untung kalian bisa selamat," ucap salah satu seorang pendaki lelaki kepada April dan Milda. "Iya, kami bersyukur banget bisa selamat," Milda menimpali dengan penuh rasa syukur. "Tapi kalian termasuk berani ya, cewek-cewek naik gunung cuma berdua," lanjut lelaki itu. "Kan mitosnya gak boleh kalau naik gunung bertiga atau ganjil," jawab April. Tubuhku bergetar hebat. Hah? Cuma berdua? Aku tak mengerti maksud ucapan April.
Oke kawan-kawan, kita lanjutkan pencariannya. Semoga kali ini kita bisa menemukan jasadnya Nadia. Teriak lelaki itu sembari memberi instruksi. Kerumunan itu berjalan melewatiku. Aku hanya bisa diam mematung. Tak seorang pun dari mereka melihat kehadiranku. Kerumunan itu berjalan semakin menjauh. Mereka mulai berteriak, memanggil-manggil sebuah nama. Nadia, Nadia, ya Tuhan, itu namaku.